Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang di 2023. Di awal tahun, bulannya Januari. Kalau itu hitungan Qamariyah. Kalau kita hitung Syamsiyah, kalau kita hitung Qamariyah, itu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu, baru apa? Dzulhijjah. Kalau yang Syamsiyah Januari sampai Desember apal semuanya. Tapi yang Qamariyah itu biasanya tidak hafal. Cuma ada sebutan dalam bahasa Jawa. Syura, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Selo, Besar. Itu biasanya di kampung-kampung itu yang hafal. Apa kok ngomong masalah bulan, masalah tahun? Hubungannya dengan tauhid apa? Ya ada. Adanya bagaimana? Nah ini kalau 2023 nanti pada akhir Desember yang ganti cuma angkanya saja. 2024, 2025, 1444 ganti 1445, 1446 dan seterusnya dan seterusnya. Oh kalau begitu waktu ini berjalan terus Pak? Iya. Apa mungkin nanti waktunya sudah ada lalu kita tidak ada? Ya sudah pasti. Waktunya masih ada, kita yang enggak ada. Contoh, ini yang hadir ini rasanya enggak ada yang usianya 80 tahun. Ya, lihat fisiknya. Orang Indonesia usia 80 tahun itu sudah kategori sepuh Pak ya. Maksud saya 80 tahun yang lalu yang hadir di masjid ini tidak ada semuanya, tidak ada. Nah sekarang ada. Pertanyaannya, 80 tahun yang akan datang, kira-kira masih ada enggak? Enggak sampai. Kok 80 tahun? Enggak tahu. Tapi kan kita melihat rata-rata usia orang Indonesia, enggak ada itu. Ya. Kalau sekarang 60, 80 tahun yang akan datang ya sudah pasti tidak ada. Jangankan 60, 20 aja belum tentu ada. Inilah maka orang berkaitan dengan syahadat itu suruh punya pikiran, oh kalau begitu Allah itu ada terus di semua waktu sementara manusia enggak ada. Iya. 80 tahun yang lalu Allah ada. Jangankan 80 tahun, ribuan tahun sebelum dunia ini ada, ya Allah sudah ada. Nanti pada akhir kehidupan semuanya habis itu Allah juga ada. Jadi kalau pakai bahasa gampangnya, manusia itu tidak ada menjadi ada, nanti menjadi tidak ada. Apakah Allah pernah mengalami kayak manusia? Tidak ada, terus ada, atau sebaliknya? Jawabannya enggak. Nah, ini dibahas dalam kitab Tauhid itu. Saya dan kita semuanya disuruh buka mulai dari surat Al-Insan, surat 76.
Gampang itu sudah banyak diterangkan itu Pak. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Surat 76 ayat yang nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Adik-adik yang di HP-nya ada Quran bisa mengikuti. Biasanya kalau ada yang bisa membaca pakai mic lebih bagus, kalau enggak apa-apa ya. Apa maksudnya ayat itu? Bukankah telah datang pada satu waktu dari masa yang ketika itu manusia belum pernah disebut. Ya, tadi saya katakan waktunya sudah ada, tapi manusia enggak disebut. Nama ini enggak ada 80 tahun yang akan datang. Tapi Allah 80 tahun yang lalu. Tapi Allah 80 tahun yang lalu disebut enggak? Ya disebut, sudah disebut Mas. Jadi manusia itu di situ disuruh mikir mengenai ad-dahru. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri. Ad-dahru itu az-zaman, al-waktu, ad-dahru. Az-zamanu al-waktu, ad-dahru. Ya. Lalu kalau dihitung mengenai waktu itu berapa? Bisa dihitung menit, bisa dihitung jam, bisa dihitung hari, bisa dihitung pekan, bisa dihitung bulan. Kalau saya tanya dari pojok sana sampai pojok sana, ini yang ikut ini mudah-mudahan diberi barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang tidak bisa. Waktu itu dihitung bulan menjadi berapa bulan? Jawabannya sudah jelas, sudah saya omongkan tadi. Berapa? 12. Itu bukan karangannya manusia. Manusia mengambil dari alam yang Allah tetapkan tadi. Ada manzil-manzilnya. Ada tempat-tempat hilal itu terbit. Lalu dipelajari oleh manusia berdasarkan Al-Qur'an ada 12. Jadi tadi di awal surat Al-Insan itu menerangkan waktunya sudah ada tapi manusianya yang tidak ada. Hal ata 'alal insani khinum minad dahri. Bukankah telah datang pada waktu satu masa dari waktu yang ketika itu manusia belum disebut. Nah sekarang kita membahas waktunya. Waktunya 12 Mas. Dihitung Januari berakhir di Desember. Dihitung di Syura berakhir di apa tadi? Besar. Syura sapar mulut itu loh ya. Kalau dihitung di Muharram berakhir di Dzulhijjah. Ternyata Al-Qur'an menerangkan begitu. Ya, kita pakai surat At-Taubah ayat 36, surat yang ke-9. Itu menerangkan jumlah bulan itu menurut Allah dalam hitungan Allah ada 12. Ya. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan itu menurut Allah ada 12 dalam kitabnya Allah. Mulai kapan? Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan bayangkan kalau buminya ada, langitnya ada, terus manusia ada, Allah tidak menentukan 12, susah manusia itu ngitungnya. Ini bulan apa? Enggak pakai bulan. Ini tanggal berapa? Enggak pakai tanggal, enggak bisa. Maka dipedomani oleh masyarakat modern ini sekarang ada hitungan detik, ada hitungan menit, ada hitungan jam, ada hitungan hari, ada hitungan pekan, ada hitungan apa? Bulan. Nah begitu. Bulan apa maksudnya Pak? Ya bulan yang ganti dari Januari ke Februari itu loh. Dari Muharram ke Safar. Bukan rembulan yang bersinar lagi itu, enggak. Itu kan kalau sudah bersinar lagi kan mendung pun tiada lagi. Nah kan begitu. Ini enggak, ini bulan Januari Februari tadi. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan itu menurut Allah ada 12. Hafal semuanya sudah. Tadi saya tanya mulai kapan? Ya itu tadi.
Yauma khalaqas samawati wal ardha, ketika Allah menciptakan langit dan apa? Bumi. Jadi ada bumi, ada langit, ada matahari, itu ada mekanisme, ada perubahan, ada peredaran, bumi berputar, matahari juga berputar di porosnya itu ya. Ada ilmunya dipelajari. Dari situ manusia bisa menentukan hitungan tadi. Nah, jadi surat At-Taubah ayat 36 itu semakin menguatkan hitungan bulan itu 12. Coba tak tanya panjenengan. Ini mohon maaf ya, ini istilahnya apa, kuliah zuhur tadi ya. Kalau di kampung di istilah pengajian, tapi singkat 30 menit. Mudah-mudahan 30 menit itu barokahnya lebih dari sekian ribu jam buat kita semuanya ya. Duduknya cuma 30 menit mendengarkan ya. Belum dikurangi apa? Iya, belum dikurangi ngantuknya. Tapi mudah-mudahan keberkahannya bisa sampai apa? Ribuan jam. Tak tanya sekarang. Ini tidak menyinggung siapa-siapa, Pak. Silakan dijawab ya. Apakah ada di masyarakat kita itu yang punya pikiran bahwa ini bulan tidak baik? Ada apa tidak? Itu masyarakat zaman dulu apa masyarakat 2023? Masyarakat baik zaman dulu maupun 2023. Ada enggak orang yang punya pikiran bulan itu tidak baik? Itu bulan apa menurut masyarakat, Pak? Wis sampai ngomong seadanya saja. Bulan apa? Syura. Syura itu bulan pertama Muharram. Gak apik iki. Orang mau punya hajat enggak mau, Pak. Mau pindah rumah juga tidak mau. Mau DP, mau membeli apa itu ya properti atau apa enggak mau. Nunggu bulan depan. Keduk pondasi tidak mau. Pasang kuda-kuda juga tidak mau, kuda-kudanya rumah. Kata masyarakat begitu. Ya. Meresmikan jembatan juga tidak mau, meresmikan pelabuhan nunggu nanti bulan depan aja. Ini bukan karangan saya, kalau dipelajari, di studi di masyarakat mungkin ada. Saya ada clipping koran yang menerangkan begitu-begitu itu ada. Clipping zaman dulu ketika rame-ramenya koran itu, sekarang kan tidak seberapa. Nah sekarang tak tanya, ternyata pikiran bulan tidak baik itu bukan ada di masyarakat kita saja. Zaman jahiliyah itu sudah ada. Qoblal Islam itu zaman sebelum Islam itu sudah ada. Tapi bukan Syura, Syawal. Nah sekarang saya tanya, mungkin tidak tahu barangkali, tapi kalau pernah mendengarkan sekian tahun yang lalu keterangan mengenai ini ya, dan masih ingat ya tahu. Saya ulangi, dalam masyarakat jahiliyah itu juga ada pikiran bulan yang dianggap tidak baik. Tapi bukan Syura, bukan Muharram. Apa? Syawal. Nah sekarang saya tanya, istrinya Rasulullah yang dinikahi Rasulullah bulan Syawal itu siapa? Istri yang siapa? Kalau istrinya panjenengan, istri saya gampang, Mak siji kok kan. Ya. Kalau istrinya Rasulullah, yang paling cantik, paling muda, banyak meriwayatkan hadis. Jawabannya Aisyah. An Aisyata radhiyallahu anha. Ya. Aisyah cerita, dalam bahasa kita terjemahannya, saya dinikahi Rasulullah di bulan Syawal, yang menurut tradisi masyarakat tidak baik. Tapi siapa di antara wanita yang lebih bahagia dibandingkan saya? Suaminya jadi nabi, ya. Tapi hadisnya tidak bunyi begitu. Yang paling bahagia di antara kita, rumahnya setiap hari didatangi malak Jibril untuk menyampaikan apa? Wahyu. Lah rumahnya panjenengan, rumah saya didatangi malaikat enggak, Pak? Terakhir paling didatangi malaikat siapa? Israel. Kan ya, semuanya nanti didatangi malaikat Israel. Terus Aisyah cerita juga, ya. Suamiku jadi nabi, sumber hukum.
Sekarang dawuh-dawuhnya Rasulullah itu kalau dimasukkan almari, hadis-hadis itu bisa ribuan, ratusan ribu. Deretan beberapa kitab itu, macam-macam, menjadi rujukan orang. Maksud saya, Aisyah dinikahi di bulan yang menurut tradisi masyarakat jahiliyah tidak baik, tapi bahagia. Sampai akhir kehidupan dunia, nama Aisyah masih disebut. An Aisyata radhiyallahu anha. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kalau menstudi hadis, mudah-mudahan kalau tidak berkesempatan anak cucu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menstudi hadis, Aisyah itu banyak cerita hal-hal yang bersifat privasinya Nabi. Nabi mandi besar diceritakan caranya, baca bismillah dulu, cuci tangan, ya, mencuci kemaluan, berwudu, lalu menyiramkan air 3 kali. Aisyah yang cerita. Ramadan Aisyah sama-sama puasanya sama Rasulullah, dirangkul sama Rasulullah, dicium. Besok Aisyah cerita. Saya menerangkan begitu itu Pak, dirungkut itu ibu-ibu tanya, Ustaz, istri kok cerita-cerita tentang suaminya begitu, apa boleh? Loh itu benar, saya ditanya Pak. Jawabannya apa? Kalau istrinya Rasulullah boleh Bu, karena Rasulullah ini sumber hukum. Sosialisasinya lewat begitu, istrinya cerita. Yang enggak boleh itu jenengan itu, sampean itu enggak boleh karena suaminya sampean bukan sumber hukum. Sumber apa Mas? Jangan sumber masalah Pak. Iya Pak, an Aisyah, luar biasa itu, radhiyallahu anha. Didoakan mudah-mudahan Allah meridhoinya. Itu dinikahi oleh Rasulullah di bulan yang dianggap tidak baik tapi bahagia. Islam datang, mengapa Nabi kok menikahi Aisyah di bulan yang dianggap tidak baik? Untuk menepis anggapan bahwa ada bulan yang tidak baik. Tidak boleh. Orang yang sudah syahadat itu tidak pantangan, tidak boleh punya pikiran begitu. Nah sekarang logika. Bulan tadi ada berapa Mas? Jumlahnya 12. Salah satunya Syawal, salah satunya Syura atau Muharram. Lah kalau dituding bulan ini tidak baik, berarti yang dituding tidak baik siapa? Ya Allah, yang ada di bulan itu. Kalau manusia kan bisa ada, bisa tidak ada. Ya, sebelum Syura sudah wafat, misalkan begitu ya. Sebelum Syawal sudah wafat, enggak ada. Tapi kalau Allah ada terus di 12 tadi. Jadi kalau Allah ada terus orang punya pikiran, iki gak apik bulane. Berarti yang dituding ndak apik siapa? Allah. Itulah kita pindah kemudian ada surat Al-Ahzab yang menerangkan bahwa manusia itu mensakiti Allah, yu'dzini ibnu Adam. Ya. Anak Adam itu mensakiti saya dalam surat Al-Ahzab, ya. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabum muhin. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Nah yang dibahas menyakiti Allahnya gimana? Ya itu tadi Pak. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Kalau menyakiti Rasul jelas fisiknya ada. Bisa disakiti secara fisik Nabi itu naudzubillah min dzalik, bisa disakiti secara psikis mental, diintimidasi dan sebagainya. Tapi kalau menyakiti Allah gimana caranya? Kok ada di surat Al-Ahzab? Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Yaitu orang yang menyakiti Allah itu orang yang punya pikiran ini bulan tidak baik. Ada hadisnya. Dalam hadis qudsi Nabi dawuh yu'dzini ibnu Adam. Anak Adam itu mensakiti saya. Lah mensakiti Allah itu dengan punya pendapat ini enggak baik.
Gimana caranya? Yu'dhin ibnu Adam, yasubbud dahr, mencaci maki waktu. Dianggap ini bulannya tidak baik. Wa anad dahr, padahal saya ada di waktu itu. Nah, itu sama dengan begini Pak ya. Ini orang sak masjid soleh semuanya ini ya. Allah menjadikan kita menjadi hambanya Allah yang soleh taat beribadah. Tiba-tiba ada orang teriak-teriak, pokoknya orang sak masjid itu jelek semuanya. Berarti semua yang di sini juga dianggap jelek. Lah sama dengan itu, bulan ini bulan tidak baik. Lah Allah ada di bulan itu kok dituding tidak baik. Berarti orang itu sama dengan menyakiti Allah, akan dilaknat sama Allah. Dalam Islam tidak boleh. Makanya saya sering menerangkan kalau Islam itu diterangkan dengan tepat dan benar, pakai dalil, pakai ini. Mohon maaf, bukan bermaksud memaksa orang lain. Orang yang tidak beragama Islam itu ngacungi jempol, hebat agamamu. Tapi kalau Islam itu kemudian diterangkan dengan model klenik-klenik itu tadi, ini enggak baik Mas. Jangan punya hajat di bulan ini, nanti menjadi rezekinya enggak lancar. Nah, misalkan begitu. Ya. Macam-macam pikiran masyarakat itu. Jadi Islam ini agama sudah baik, sudah bagus, sudah indah, tapi diterangkan juga harus dengan cara yang baik. Makanya kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kalau ada barang benar tapi tidak dikemas, tidak dipromosikan dengan baik, bisa dikalahkan barang yang tidak baik, tapi barang tidak baik dikemas dengan baik, dipromosikan dengan baik. Nah, Islam kan sudah cukup bagus. Nah, inilah dalam Islam. Orang yang sudah syahadat tidak boleh punya pikiran hari, bulan, tahun dan sebagainya tidak baik. Enggak, semuanya baik. Bukan tahunnya, bukan bulannya. Coba jenengan tak cek. Menurut koran atau menurut orang ya, bukan menurut panjenengan. 2023 itu tahun apa? Untung sampai Anda tahu ya. Tahun apa itu? Coba kalau dipercaya. Ada tahun apa, misalkan tahun apa, ada tahun kuda, katanya begitu, saya tidak paham. Ada tahun monyet, benar enggak? Berarti perilakunya manusia mirip dengan, loh enggak, jangan tahunnya yang digitukan, balik ke manusianya itu loh, balik ke manusianya, ya tergantung manusia ini dikelola dengan baik apa tidak. Kalau manusia diberi keterangan yang baik, dikelola dengan baik, ya jadi baik. Tempatnya tidak baik, tapi pengelolaannya manusia baik, manusia menjadi baik. Contoh misalkan, kalau saya tanya dari pojok sana terus saya suruh menghafalkan satu surat, pasti semuanya bisa hafal. Saya yakin itu. Ayo saya bacanya yang surat yang pertama saja, terusnya pasti bisa. Wal asri, terus, nah. Lah kalau saya suruh menghafalkan satu-satu kan lebih dari setengah jam nanti. Wal asri itu apa maksudnya? Demi waktu. Saya pernah ditanya, waktu yang mana Pak Ustadz? Ya waktu yang 12 jam itu loh tadi. Kata surat At-Taubah tadi. Waktu yang 12 jam itu yang dipakai Allah semua, wal asri, demi waktu. Ya. Surat 9 ya. Terusnya apa? Yang kedua, ayat yang kedua apa? Innal, yang bisa meneruskan pelan-pelan mudah-mudahan diberi barokah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ya sama, mudah-mudahan diberi barokah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam apa? Di waktu yang mana manusia itu rugi? Ya 12 waktu tadi Pak, bisa rugi manusia. 12 bulan itu bisa rugi manusia. Saya beri contoh. Ayo Pak, dari 12 bulan itu, Ibu, 12 bulan itu bulan apa yang disebutkan dalam hadis sebagai bulan yang penuh barokah? Maghfirah. Bulan Ramadan. Tapi kalau orangnya tidak berbuat baik di bulan Ramadan sesuai dengan yang disunahkan Nabi, dapat kebaikan? Enggak.
Oh ini bulan barokah mas, bulannya penuh barokah, baik Ramadan. Iya tapi kamu poso aja enggak, qiyamul lail juga enggak, tadarus juga. Dari mana kamu bisa dapat kebaikan? Bulannya baik, manusia tidak berbuat baik di bulan itu, orang enggak dapat apa-apa. Sebaliknya, bulannya dianggap tidak baik, tapi orang meningkatkan amal solehnya, dapat kebaikan. Makanya terusnya tadi, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam apa? Kerugian. Berikutnya Pak, yang ketiga, apa? Yang tidak rugi siapa? Ini loh. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Oleh Departemen Agama diterjemahkan kecuali orang yang beriman dan beramal soleh serta saling wasiat kesabaran dan ketakwaan dan kesabaran, ya. Kebenaran dan kesabaran. Coba perhatikan, kecuali orang yang beriman dan amal soleh, itu jenengan tambahi satu kalimat saja. Kecuali orang yang mengisi waktunya, ditambahi mengisi waktunya dengan iman dan amal soleh. Jadi saya urut sepintas demi waktu 12 bulan, sesungguhnya manusia dalam kerugian di 12 bulan itu tadi, yang tidak yaitu orang yang mengisi waktunya diisi dengan iman dan amal soleh. Amal soleh banyak sekali Pak, bukan hanya di masjid saja. Bulannya baik Ramadan, tapi tidak diisi dengan iman dan amal soleh, tidak dapat kebaikan. Sebaliknya, bulannya menurut masyarakat tidak baik, tapi diisi dengan iman dan amal soleh, dapat kebaikan? Dapat. Berarti mulai besok, kalau kemarin-kemarin itu kita terpengaruh ada bulan baik, bulan tidak baik, berarti mulai besok sudah berubah. Tidak boleh dalam iman kita. Yang dari Allah semuanya baik, walaupun dirasakan oleh manusia tidak baik. Nanti ada keterangannya sendiri yang terakhir itu tadi ya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.